Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Reborn Sundanime. Setelah melihat, menghitung, menimbang, dan membungkus semua request yang ada di kolom komentar, ternyata request terbanyak pertama jatuh kepada anime Jujutsu Kaisen. Lalu yang kedua terbanyak adalah Black Clover. Melihat hal tersebut, abang pun memutuskan akan membahas manga Jujutsu Kaisen. Dan insya Allah kalau abang mampu, abang juga akan membahas manga Black Clover. Nah, untuk video kali ini abang akan bahas dulu manga Jujutsu Kaisen chapter 65-66 yang merupakan gambaran dari anime Jujutsu Kaisen season kedua. Sebelum kepada pembahasan, abang ingetin dulu ya, yang gak mau kena spoiler sebaiknya kalian jangan nonton. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Jadi teman-teman, di chapter 65 dan 66 ini kita diperlihatkan cerita flashback dari penyihir SMA Jujutsu angkatan Gojo Satoru sebelum mereka akhirnya jadi para penyihir tingkat 1 dan menjadi seorang guru. Nah, di panel pertama kita diperlihatkan dalam sebuah bangunan besar nan megah. Nampak Utahime penyihir Jujutsu tingkat 2 dan Mei Mei penyihir tingkat 1 terjebak di dalam bangunan tersebut ketika mereka melakukan misi. Mereka berdua sebenarnya telah berjalan sebanyak 15 kali dalam 30 menit, namun mereka tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Bahkan Utahime tidak melihat tanda yang dirinya dan Mei Mei buat. Lalu Mei Mei pun menduga bahwa arwah terkutuk tidak menggunakan penghalang yang membuat lingkaran dimension tersebut. Tapi ini menindih ruangan saat dirinya maju. Bahkan temboknya juga tidak bisa ditembus. Mengetahui hal tersebut, Mei Mei pun mengajak Utahime untuk berpencar. Dan rencana tersebut pun disetujui oleh Utahime. Utahime pun berkata jika salah satu dari kita bisa keluar, mereka bisa menyerang dari luar ataupun meminta bantuan. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba bangunan yang menjebak mereka berdua terlihat retak dan boom, hancur dalam seketika. Dan ternyata itu adalah ulah dari sang superior Gojo Satoru yang kala itu masih menjadi murid kelas 2 SMA Jujutsu. Setelah berhasil menyelamatkan dua seniornya, Gojo pun bertanya dan menggoda Utahime dengan berkata, "Kau menangis?" Tentu saja hal tersebut pun membuat Utahime agak marah. Dan ketika hal tersebut terjadi, tanpa Utahime sadari, dari arah belakang tubuhnya terlihat muncul sesosok kutukan bertubuh besar. Untungnya, kutukan tersebut tidak sampai melukai Utahime, karena kutukan bertubuh besar tersebut berhasil ditelan oleh kutukan yang dikendalikan oleh Suguru Geto, yang kala itu masih menjadi murid kelas 2 SMA Jujutsu, sekaligus rekan dari Gojo Satoru. Selain Geto, rekan dan teman sekelas Gojo yang datang ke tempat tersebut adalah Shoko Ieri. Shoko pun berkata, "Utahime, apakah kau tidak apa-apa? Kami khawatir denganmu karena kau tidak menghubungi selama 2 hari. Mendengar hal tersebut, Utahime pun agak kebingungan. Lalu Gojo pun akhirnya paham bahwa itu seperti penghalang yang mengacaukan waktu. Sementara itu, sembari tersenyum, Mei Mei pun bertanya kepada Gojo, Geto, dan Shoko, "Di mana tirainya?" Dan 3 murid tersebut hanya terdiam dan tak bisa menjawabnya. Lalu di panel berikutnya diperlihatkan penyihir kelas 1 Masami Chiaga yang kala itu adalah guru dari Gojo, Geto, dan Shoko mengumpulkan ketiga muridnya karena masalah yang ditimbulkan oleh 3 muridnya yang telah meninggalkan manajernya dan juga lupa memasang tirai, sehingga ledakan yang ditimbulkan oleh teknik Gojo terdengar dan diketahui oleh dunia luar sehingga terekspos oleh media. Yaga pun berkata, "Ada seseorang di sini yang bilang mereka memasang tirai dan meninggalkan manajernya dan juga lupa dengan tirai. Mengakulah." Mendengar hal tersebut, sontak Gojo pun langsung mengacungkan lengannya. Ia pun berkata, "Sensei, kami lebih baik daripada saling menuduh." Melihat hal tersebut, Yaga pun seketika tahu bahwa itu adalah ulah dari muridnya Gojo. Dan akhirnya Gojo pun diberi hadiah sebuah bogem mentah. Kemudian di panel berikutnya diperlihatkan Gojo, Geto, dan Shoko berkumpul di ruangan kelas. Gojo yang masih tidak terima dengan perlakuan gurunya bertanya kepada dua sahabatnya tersebut apakah tirai memang dibutuhkan, apakah ada masalah jika orang biasa melihat kita. Padahal mereka juga sepertinya tidak bisa melihat arwah terkutuk.
Lalu Geto pun menjawab, tentu saja bermasalah. Pencegahan arwah terkutuk adalah hal terpenting demi keamanan warga. Dengan alasan itu, menjaga rahasianya pun sangat penting. Tidak hanya itu saja, masyarakat harusnya melindungi yang lemah dan menjaga yang kuat untuk tetap fit. Geto juga berkata, Jujutsu ada untuk melindungi pengguna non-jujutsu. Mendengar hal tersebut, Gojo pun menanggapi pernyataan dari Geto. Ia pun berkata, menjadi orang benar, aku benci itu. Menerapkan alasan dan tanggung jawab ke Jujutsu adalah apa yang orang lemah lakukan. Jangan bangga dengan omong kosongmu itu, Bleach. Mengetahui suasana yang semakin panas dan tegang di antara dua temannya, Shoko pun seketika meninggalkan ruangan tersebut. Tak lama kemudian, Yaga sang guru pun datang ke kelas. Lalu ia memberikan sebuah misi besar kepada dua muridnya yang berkaitan dengan Master Tengen. Misi tersebut yaitu mengawal dan menghapus gadis yang merupakan wadah plasma bintang. Lanjut ke chapter 66, di mana di panel pertama diperlihatkan Gojo Satoru bingung dengan apa yang diperintahkan oleh gurunya tersebut. Lalu Yaga pun menjelaskan bahwa Master Tengen memiliki teknik keabadian. Tapi teknik tersebut tak menghentikan penuaan. Master Tengen tak punya masalah dengan usia. Tapi begitu mencapai usia tertentu, teknik tersebut pun akan mencoba mengubah tubuh alias berevolusi. Master Tengen tak akan jadi manusia lagi dan akan berubah ke wujud yang tertinggi. Lalu Geto pun menambahkan penjelasan dari gurunya tersebut, bahwa berdasarkan Master Tengen, hasrat juga berhenti muncul begitu mencapai level tersebut. Master Tengen tak akan menjadi Master Tengen lagi. Perintang yang melindungi sekolah Jujutsu, pilar dunia Jujutsu dan teknik yang membantu perintang, semua diperkuat oleh Master Tengen. Tanpa Master Tengen, keamanan dan bahkan menjalankan misi pun akan jadi makin sulit. Dan bagian terburuknya, Master Tengen bisa menjadi musuh manusia. Karena itulah, sekali dalam 500 tahun Master Tengen harus menyatu dengan wadah bintang plasma yang sesuai dan meredaksi ulang informasi tubuhnya. Kalau tubuh diperbaharui, maka tekniknya akan sesuai dan evolusi pun tidak akan terjadi. Kemudian Yaga pun berkata bahwa lokasi wadah plasma kini sudah bocor. Sekarang banyak kelompok yang mengincar gadis tersebut. Kelompok-kelompok yang mengincar gadis tersebut yang pertama adalah grup Q pengguna kutukan, organisasi yang berniat menjungkirkan dunia Jujutsu dengan menghilangkan alasan Master Tengen. Dan yang kedua adalah grup yang memuja Master Tengen sebagai dewa mereka. Grup tersebut bernama Grup Bintang Religius yang dikenal sebagai Asosiasi Wadah Waktu. Yaga pun mengingatkan Gojo dan juga Geto bahwa Master Tengen dan wadah bintang plasma akan menyatu dalam 2 hari saat bulan penuh. Jadi, Yaga pun memerintahkan kedua muridnya tersebut untuk mengawal gadis tersebut dan membawanya ke Master Tengen. Kalau Geto dan Gojo gagal, maka akibatnya akan sangat berpengaruh pada masyarakat. Lalu di panel berikutnya, diperlihatkan Gojo dan Geto pergi menuju tempat kediaman wadah plasma bintang. Sembari berjalan, Gojo pun berkata bahwa dirinya paham kenapa grup Q mengajar gadis tersebut. Tapi kenapa grup bintang religius mau membunuhnya? Geto pun menjawab bahwa yang mereka puja adalah Master Tengen yang asli, dan wadah plasma akan merusak kemurniannya. Tapi grup bintang religius bukanlah pengguna kutukan. Jadi, Geto pun mengingatkan Gojo untuk tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Kemudian ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba terjadi ledakan dari sebuah apartemen. Lalu seorang gadis nampak terjatuh dari apartemen tersebut karena perbuatan dari seorang tentara Q bernama Kokun. Namun untungnya, gadis tersebut yang diduga merupakan wadah bintang plasma berhasil diselamatkan oleh Geto. Melihat hal tersebut, tentara Q bernama Kokun pun meminta Geto untuk segera menyerahkan gadis tersebut atau Geto akan mati. Sementara itu, Gojo yang masih berada di bawah tiba-tiba diserang oleh tentara Q lainnya bernama Fire. Namun sayangnya, serangan tersebut dengan sangat mudah berhasil diantisipasi oleh teknik Gojo Satoru. Berpindah ke lokasi yang berbeda, diperlihatkan seorang anggota grup bintang religius bertemu dengan seorang yang bernama Zenin.
Orang tersebut pun menawarkan sebuah misi kepada pria yang kini berganti nama menjadi Fushiguro untuk membunuh wadah bintang plasma. Karena grup bintang religius tidak punya kekuatan untuk bertarung. Yang mereka miliki hanyalah uang. Dan Fushiguro pun akhirnya menerima tawarannya tersebut. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 65 sampai 66. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.